Halo semuanya, aku Bila Franov. Hari ini aku bakal share pengalaman aku belajar tentang uang dari mindset orang-orang yang sangat berkelas yang udah datang ke podcast Suara Berkelas. Video ini cocok banget bagi teman-teman yang masih nol banget bagaimana caranya menghasilkan uang sampai ke level bagaimana uang itu bisa bekerja untuk kalian. Jadi aku sarankan untuk nonton video ini sampai selesai. Jujur, dari kecil aku berangkat dari lingkungan yang berpikiran bahwa sulit sekali ya cari uang. Ayo jangan buang-buang uang, hemat karena cari uang itu susah gitu. Beranjak dewasa aku tertampar realita bahwa sebenarnya bukan cari uang itu yang susah gitu. Sebenarnya kita nggak tahu bagaimana caranya menghasilkan uang. Kita nggak tahu bagaimana harusnya seperti apa cari uang. Sampai aku ketemu dengan Mas Melvin Mumpuni di salah satu podcast Suara Berkelas, dia bilang bahwa ketika kamu tahu bahwa ada active income, ada passive income, ada investment income, kamu jadi sadar bagaimana harusnya kamu tidak bergantung pada gaji doang. Kalau kita punya mindset bahwa bergantung pada gaji doang, itu yang bikin banyak dari kita kemudian masuk ke kategori miskin gitu. Dan akhirnya aku berpikir bahwa ternyata bukan cari uang yang susah. Ternyata aku nggak di lingkungan yang paham cara cari uang dan aku nggak pernah aware bagaimana harusnya value aku tuh bisa menghasilkan uang. Saya lihat ada 3 nih. Nah, tiga ini adalah gini. Satu, kitanya yang kerja. Itu active income. Kalau boleh digambarin itu kayak kasir Indomaret. Jadi ya dia yang kerja, dia yang melayani customer gitu. Itu kitanya yang kerja. Yeah. Itu active income. Nah, yang kedua ada juga sebagai yang namanya investment income. Uangnya yang kerja, bukan kitanya lagi, tapi uangnya yang kerja. Uangnya kerja ini contohnya kalau kita punya sahamnya atau kepemilikan dari perusahaan Indomaret. Kan kalau Indomaret kan PT Indomaret apa gitu kan, ada nama PT-nya kan, ada nama perusahaannya. Nah, kita yang punya perusahaannya atau kita punya kepemilikan sahamnya gitu. Sahamnya itu adalah pemilikan perusahaan. Itu kalau di Bursa Efek Indonesia, kode sahamnya itu Delta huruf D net, DNet. DNet. Ya, itu sahamnya Indomaret. Gitu. Itu kita owning the company. Nah, yang ketiga, ketika kita punya lahan kosong, kita beli waralabanya. Beli franchise-nya. Nah, kalau kita beli franchise-nya, itu namanya passive income. Karena asetnya yang kerja buat kita. Benar. Ketika pertama kali aku bekerja, 7 tahun yang lalu, aku kerja di salah satu restoran di Jepang. Di sana, aku dapetin 2 digit pertama aku setiap bulan gitu. Tapi aku bingung teman-teman, gimana caranya aku membagi uang aku. Akhirnya aku belajar dan aku ketemu dengan beberapa postingan-postingan tentang bagaimana membagi uang. Tapi ada yang lebih spesifik lagi ketika aku ngobrol dengan Prita Gauzi di Suara Berkelas. Dia bilang bahwa kita itu harus bisa membagikan bill antara living, saving, dan playing gitu. Living berarti kebutuhan, saving berarti investasi kita, dan playing apa yang kita pakai let's say untuk bermain-main atau hiburan dan liburan gitu. Sehingga kita bisa membedakan secara spesifik. Dan itu adalah momen dimana aku tertampar sekali bahwa selama ini itu aku ngeremehin budgeting. Financial journey itu basically tuh kita bisa bagi 3. Di usia 20-an tuh sebenarnya adalah masa kita surviving. Nah, aku istilah nuanginnya tuh dengan kerja living. Nah, terus usia 30-an naik lagi, itu adalah usia dimana kita tuh mulai stabil, biasanya tuh gitu. Nah, aku nuanginnya dengan kerja saving. Oke. Nah, di usia 40-an hopefully everything udah mulai sustain dan kita akhirnya bisa grow gitu kan. Nah, di situ aku menuangkannya menjadi saving, playing. Aku Tidak bilangnya kerja gitu. lagi. Ya bukan gak kerja lagi sih, masih kerja tapi ada saving dan ada playing juga lah. Nah, sebenarnya aku tuh mesti balikin dulu nih dengan istilah living, saving, playing itu. Yes. Itu adalah istilah yang sering banget aku pakai sejak aku pertama kali mulai sering ngajar atau bikin dulu materi konten. Tadi kita sempat ngobrol, konten zaman dulu tuh masih artikel gitu kan, jadi agak panjang. So aku berusaha mencari apa ya pengganti dari ini adalah kebutuhan, ini adalah apa, something yang lebih simple dan mudah-mudahan catchy gitu. Aku akhirnya nemu waktu itu tiba-tiba pas sebelum mau naik panggung, living, saving, playing, kayak ada yang ngebisikin aja gitu. Entah gimana. Akhirnya aku jadi sering pakai itu. Living adalah berbagai pengeluaran yang memang harus kita lakuin, Bilal. Karena tanpa itu hidup kita nggak bisa berjalan.
Contohnya makan, minum, rumah tinggal. Meskipun kos ya nggak apa-apa, tapi kita tetap butuh rumah tinggal, transportasi, itu semua masuknya ke living. And then kita punya playing. Nah, playing ini adalah pengeluaran yang bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan kita. Intinya dia membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau itu nggak ada, kita masih nggak apa-apa tapi nggak nyaman aja. Nah, itu adalah playing. Dan yang terakhir adalah saving. Nah, saving itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan to save. Yeah. To save itu kan sebenarnya bukan nabung, tetapi kayak menyisihkan, mengalokasikan, apapun itulah namanya. Saving itu sebenarnya lebih general, karena saving ini bisa terus kita aplikasikan jadi tabungan, bisa juga jadi investasi atau apapun. Intinya terbagi menjadi 3 itu. Terus ada yang komen, tapi Bill aku perintis, nggak ada yang support. Oke, aku relate juga teman-teman. Mau kalian generasi sandwich, mau kalian perintis atau nggak ada yang support, nggak ada modal segala macam, aku berpikir bahwa apapun fase atau stage hidup kita, seberapapun fase keuangan kita selama ini, kita punya alasan untuk bangkit gitu. Dan aku ketemu dengan Theodorik yang dimana dia sebenarnya punya 1000 alasan untuk give up, tapi dia memilih untuk tidak menyerah dengan kondisi keuangan dia. Dia punya kesempatan untuk level up kondisi keuangan dia. Dan dengan Theodorik aku juga ngobrol tentang bagaimana harusnya kita memahami konteks atau kedalaman sisi keuangan kita. Misalnya ada orang yang sekarang dapat 10 juta per bulan dari gajinya. Karena dia merasa, wah 10 juta per bulan bisa nih gue liburan ke Vietnam, gue liburan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi gak apa-apa deh gue liburan. Ntar kan bisa pakai pay later gitu ya, penting liburan. Nah, selama ini kita sering membeli sesuatu dengan bukan uang kita sendiri. Dan itu jadi problemnya kita. Jadi kita harus aware dulu uang kita seberapa, level kita di mana. Jangan kalian di sini sebenarnya, tapi gengsi kalian di atas. Self awareness itu satu, ngerti sebenarnya posisi lu sekarang di mana. Ngerti cash flow yang sehat itu segimana. Kalau dapat penghasilan segini, saving sehatnya berapa ya untuk goals gue? Kalau dapat penghasilan segini, kredit sehatnya berapa ya? Kalau dapat penghasilan segini, liburan gue yang sehat tuh ke Bandung apa ke Jepang ya? Zaman sekarang semua orang itu bias. Ya. Zaman gue misalnya, bro gue baru masuk kerja nih, 3 tahun lagi doain ya, gue nabung nanti gue mau ke Jepang. Gue tahu gue masih baru masuk kerja tahun pertama, belum qualify Jepang. Maka ada proses 3 tahun menabung supaya nanti gue qualify ke Jepang. Zaman sekarang dari kuliah aja qualify ke Jepang. Kenapa? Likuiditas di mana-mana. Gue nggak harus dapat dari penghasilan, gue bisa dapat dari hutang. Yap. Habislah itu. Zaman sekarang semua orang nggak tahu. Dengan penghasilan segini, level gue tuh sebenarnya sehatnya semana. Itu yang bikin semua orang berantakan. Kemudahan akses pay later. Kemudahan akses Kredit likuiditas dan lain-lain. dan gambar hidup yang ditunjukkan dari sosial media. Yang di dapurnya lo belum tahu kepentingan orang itu apa. Yes, self-awareness kesan simpel tapi kalau dipahami lagi, banyak dari kita tuh nggak tahu kita lagi di mana, Iya. kebutuhan kita apa, dan Iya. kita nggak bisa bedain even kebutuhan Nggak keinginan. bisa. Contoh misalnya pengusaha sama salah satunya misalnya leader rekrutmen. Gue nggak sebut industri ya. Oke. Leader rekrutmen. Kepentingan leader rekrutmen apa? Merekrut. Kalau mau merekrut berarti lo harus jadi superhuman. Berarti kalau lo punya duit yang lo harus ganti apa? Mobil, jam tangan, rumah, liburan. Supaya lo punya branding superhuman dan lo bisa merekrut. Sekarang lo entrepreneur kayak gue, bikin pameran. Prioritasnya apa kalau dapat duit? Ya DP mall, ya beli partisi, ya invest, gulung supaya bisa bikin event lebih banyak. Apakah gue perlu mobil? Kagak. Nah, kepentingan bisnis orang kan beda nih. Tapi begitu masuk sosmed, orang yang nonton bisa bedain gak? Benar, tidak Nggak bisa membedakan. bisa. Di mata mereka rasanya yang di industri ini kok dewa sekali. Lah kagak, dia mah kagak usah bayar mall buat pameran, dia orang ganti mobil. Sama, penggunaan uangnya berbeda. Tapi begitu masuk sosmed, orang gak bisa bedain agenda orang apa, kepentingan bisnisnya apa. Semua orang cuman makan yang dilihat di depan mata. Mati bro. Oke, sekarang kalian udah punya uang, let's say. Tapi kalian udah mulai ngomongin tentang investasi. Gak usah jauh-jauh dulu, gak usah langsung ngomongin tentang investasi, saham, dan segala macam. Berangkat dulu dari skills. Kalau aku bisa terbuka di sini, investasi yang tidak akan pernah aku sesali di 20-an yaitu investasi leher ke atas. Yaitu dengan ningkatin skills. Setiap bulan aku pasti beli buku. Setiap bulan aku pasti join kelas-kelas yang bisa membuat aku berkembang. Setiap bulan aku bakal spend uang aku untuk
sesuatu yang justru bikin aku tuh merasa lebih semangat belajarnya itu lebih tertanam. Coba fokus ke peduli sama investasi diri kalian, investasi layar ke atas, bahkan investasi beli apapun yang justru bikin kalian itu semakin glow up gitu. Even simple kalian member gym aja tuh udah investasi ke diri kalian sendiri. Nah baru deh kalian ngomongin tentang investasi saham, let's say investasi yang dimana uang itu bisa bekerja untuk kalian. Sampai momen aku ketemu dengan Rifan Kurniawan, dia bilang bahwa selama ini kan uang itu menjadi teman yang baik kalau kita bisa melihat kacamata uang sebagai opportunity untuk kita bisa berkembang. Banyak sekali opportunity-nya, bahkan di level saham aja. Kalau kita lebih sabar ya, kalau kita lebih passion dalam konteks jangka panjang, kita itu bakal melakukan yang namanya compounding gitu. Uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang buruk. Artinya apa? Kalau kita punya mindset ya tadi, kita adalah hamba uang, ya berarti uang itu jadi tuannya kita, ya kita yang akan dikendalikan oleh uang, ya tadi kita bekerja pagi, siang, sore, malam hanya untuk mengejar uang, tapi kita mengorbankan hal-hal lainnya, saudara, keluarga, anak, istri itu kita korbankan, ya kan? Tapi kalau kita adalah tuan dari uang, maka uang itu adalah hambanya kita, ya. Justru kita ini bisa punya mindset yang lebih baik tentang uang. Ya, jadi kita tidak mendewakan uang, ya kan? Tapi kita melihat uang itu untuk something greater, something yang lebih besar, yang lebih punya value. Kurang lebih kalau saya melihatnya seperti itu tentang uang, Mas Bilal. Karena kalau uang itu kemudian menjadi bekerja untuk kita secara value juga menjadi magnet ya. Orang datang ke kita gitu, kita punya skill, kita punya nilai atau value itu sendiri. Betul. Ya, Gitu. jadi dengan kita punya fokusnya adalah kita melihat uang sebagai alat, kita fokusnya bukan di uangnya. Kita fokusnya adalah di skill kita, di value kita, ya sehingga seiring dengan skill kita, value kita meningkat, ya maka uang tersebut yang akan datang ke kita dan itu yang banyak dilakukan oleh orang sukses. Nah setelah ngomongin investasi, ada pertanyaan yang harus kalian tanyakan juga. Let's say kalian sekarang punya 100 juta atau 200 juta di kantong kalian. Terus besok uang itu mau dipakai kemana aja. Itu harusnya kalian pikirin dari sekarang. Karena ada orang berpikir bahwa aku pengen 100 juta. Nah pas dapat 100 juta bingung dong mau ngapain gitu kan. Makanya aku seperti aku bilang tadi, aku sangat senang memakai uang itu untuk belajar gitu. Dan ketika aku ngobrol sama Raditya Dika di podcast Suara Berkelas, dia dibilang bahwa dia pakai 100 juta dia untuk belajar gitu. Dia suka beli-beli kelas kayak di Udemy, di Masterclass dan lain-lain gitu. Dan dia juga bisa dari kelas itu dia bikin produknya sendiri gitu. Tapi dengan zero marginal cost-nya gitu. Marginal cost-nya zero. Let's say digital product. Radit itu bikin event offline gitu. Bikin show. Kemudian dia bikin digital download-nya supaya orang bisa akses ke sana gitu. Effort yang rendah dengan hasil yang maksimal. Bikinlah sebuah produk yang marginal cost-nya itu nearly zero. Hampir menyentuh nol. Artinya untuk menjual satu produk tambahan atas pemesanan orang, lo ngeluarin cost-nya itu nggak juga ikut nambah. Oke. Which is artinya produk-produk fisik itu agak susah karena kan lo harus ngasih ke apa tuh, Gosen and the gang lah segala macam. Nah argumen dia itu digital produk Pak, produk digital. Itu ngebuka mata gue, membuka kepala gue. Itulah kenapa gue rajin ngerilis digital produk. Oh I see. Karena untuk scale dengan marginal cost yang rendah, dengan modal yang masih bisa terbilang minim, itu ngangguknya kenceng banget. Iya. Kelihatan ya. Iya. Semangat deh. Wah, ini Radit masuk nih. Kita nggak briefing padahal tadi gitu. Ini nggak ada titipan sponsor. Ini nggak ada titipan sponsor. Iya, Gua iya, memang bener-bener pure ya. meyakini ini. Sehingga waktu itu gue nge-crack dengan cara gimana caranya setiap hal yang gue lakuin itu ada turunan produk digitalnya. Terus terang gue cuman bisa nge-crack 2 hal. Yang pertama adalah stand up comedy gue yang digital downloadnya dijual. Dan satu lagi ada kelas-kelas nulis gue yang sifatnya digital.
Kelas nulis nggak purely produk digital, karena ada keberadaan waktu gue yang gue tuker. Yes. Tapi untuk nge-scale dan marginal cost, itu masih masuk lah buat gue untuk diseriusin. Ternyata revenue dari situ ampun-ampunan gede. Ternyata. Gue juga baru tahu. Iya baru tahu nih. Nah, sekarang gue lagi mau aktif di membership. Karena menurut gue itu salah satu produk digital juga. Ya, gue setuju. Membership itu. Nah makanya gue lagi mau coba ngegarap dengan serius di membership. Tapi cita-cita gue adalah nanti mau punya lebih banyak kategori etalase produk digital. Nah menjawab pertanyaan lo, 100 juta itu diapain kalau udah dapet? Yes. Menurut gue modalin untuk membuat, kalau lo takut resiko tinggi ya coba aja bikin produk digital dengan 100 juta. Dan di 2026, bahkan 5 tahun ke depan, ada satu kata yang banyak orang itu mungkin belum paham. Kalau aku nyebutinnya sama Ko Agus itu leverage ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya aku nggak tahu apa, tapi bahasa yang paling sederhana kalau nggak salah bahasa kakunya itu, bahasa bakunya daya ungkit gitu. Tapi simpel lagi nih, kayak let's say kalau di konteks digital produk, kita cuma produksi sekali, terus itu bisa dijual ribuan kali, dibeli oleh ribuan orang. Satu kali doang nih produksinya. Nah, konteksnya di sini yaitu kita bisa aja memanfaatkan konten, AI, dunia affiliate, digital produk dan lain dari effort kita yang cuma sekali. Tapi itu bisa dijualin hingga ribuan kali. Nah itu sebenarnya solusi bagi teman-teman yang berpikir bahwa aduh bila aku gak punya waktu untuk menghasilkan uang, aku gak ada tim untuk menghasilkan uang. Itu sebenarnya bisa jadi alasan kalian. Sampai di momen kalian harus sadar bahwa ada namanya leverage. Yang aku punya omongan selalu ngomongin 3P. Yaitu passion, problem, profit. Passion itu beneran menderita ya. Aktivitas yang kalian itu rela menderita, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang peduli, nggak ada yang tanya kabarnya kalian tetap mau lakuin. Terus kejar masalahnya, ya kan? Masalah apa sih yang kalian mau kejar terhadap passionnya ini? Apakah ada masalah yang terselesaikan? Barulah terjadi profit. Yaitu seberapa besar nilai komersial yang kalian dapatkan dari aktivitas ini. Nah itu baru tuh masuk ke side hustle-nya. Nah, di sini menurut aku kalau misalnya kalian udah bisa ke sana, kalian tuh harus pikirin lagi skill apa yang bisa mengkomplementari untuk itu tuh jadi bisnis tersendiri. Aku berani komentar yang paling timeless menurut aku ada sales. Sales dan marketing itu menurut aku adalah hal yang paling bisa dibilang fundamental dari semua bisnis lah. Walaupun banyak yang berasa jijik, terutama di budaya timur, selalu dibilang ujung-ujungnya. Iya. Walaupun bisa dibilangin bahwa ya ujung-ujungnya jualan, kayak semua dunia ini ujung-ujungnya ada jualannya deh, ya kan? Tapi aku nggak mau ke arah sana. Tapi menurut aku itu ada skill timeless tuh. Kita ngomongin marketing sama sales. Kalau misalkan difundamentalin lagi, bahkan skillnya persuasif kan. Kalian itu dari 0 sampai 10 juta kan kalian cuma tukar waktu sama uang kan. Buat naik level kan butuh 3P tersebut. Itu mungkin 10 sampai 50 juta. Nah, untuk nyampe ke triple digit, menurut aku butuh leverage itu. Kalian harus tahu kegiatan apa yang kalian tuh bisa punya leverage, dari sana baru bisa dapetin ratusan juta per bulannya. Untuk jadi miliaran per bulan, kalian tuh harus tahu yang namanya sistem. Begitu udah dapet sistemnya, kalian tahu kenapa ini tuh berhubungan sama ini, dan berhubungan dengan ini bisa menghasilkan masalah ini harus ada yang ngambil, dan habis itu harus bisa jadi komersial, jadi produknya, barulah itu bisa miliaran per bulan. Jadi itu ada tangga-tangga, dari 0 10 juta, 10 50 juta, 50 juta sampai ratusan juta sampai miliaran. Dan Agus Leo bisa ngomong gitu karena dia udah menaiki anak tangga itu. Benar ya. Karena aku sering ketemu orang yang kayak kita bilang tadi self proclaim gitu. Kita nggak tahu di sistem bisnisnya seperti apa dan dia udah ngomongin sejauh itu gitu. Ya, kita berdua agak unik lah karena kita berdua tanda kutip benar-benar punya konteks masing-masing di mana kita kerja di kantor bobrok yang banyak penunggunya. Jadi tahulah kita we walk the talk lah. Ya. Jadi intinya aku tahu semua orang di sini bakal berpikir bahwa Bill itu hanya orang-orang yang punya privilege bisa memahami apa yang kamu jelaskan, bisa eksekusi. Oke, aku juga berangkat dari yang fase 0 ketika aku ceritain Melvin tadi. Sampai di momen aku ngerasain fase leverage kayak Agus Leo Hailem bilang tadi. Intinya yaitu sebenarnya kita ini punya kesempatan yang sama gitu. Kita punya waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, bagaimana kita ingin mengosongkan gelas kita untuk benar-benar belajar dari siapa aja. Dan bisa memahami bahwa uang itu adalah teman yang baik untuk kita.
Tapi kalau kalian dari awal sudah melihat bahwa susahnya cari uang, uang itu jadi musuh kita, maka itu akan bikin kalian pesimis sama uang. Kalian akan sangat baperan sama yang namanya uang. Jadilah teman yang baik untuk uang, dan aku ingin teman-teman bisa berkembang bareng. Dan jangan lupa subscribe Suara Berkelas. Aku ingin kalian semuanya sehat. Terima kasih.